sedang senang? Senang. Oh iya, Pak Rijal. Pak Fernot, senang? Senang. Yang bahagia? Hampir beda tipis. Iya, senang dan bahagia. Sedih, ada nggak yang sedih? Nggak ada ya. Yang lelah? Senang, bahagia, lelah. Yang kaget? Kaget. Wah, nggak ada ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kita kaget 100.000. Iya, lelah ya. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat Bapak Ibu. Iya, semangat ya, karena semangat Bapak Ibu sumber energi saya pada hari ini untuk berada di depan Bapak Ibu, orang-orang yang luar biasa yang selalu semangat untuk menuntut ilmu sampai 2 hari ini kita sudah menjalaninya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa ini adalah RTL, rencana tindak lanjut dari materi yang kemarin tentang kekerasan dan materinya Ibu Norma, kesetaraan gender, intoleransi dan kesetaraan gender. Materi ini Bapak Ibu saya ambil dari 7 jurus BK Hebat, jurus kelima jalin koneksi, yaitu temanya adalah menjadi keterampilan pendengar yang baik. Kenapa Bapak Ibu materi ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu ini adalah pendamping sebagai guru wali yang nantinya Bapak Ibu akan mendampingi siswanya selama 3 tahun untuk pengembangan kompetensinya dan pengembangan karakternya, kompetensi akademisi dan pengembangan karakternya. Makanya keterampilan ini perlu dibekali kepada Bapak dan Ibu. Baik. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita refleksi dulu ya, supaya menambah semangat Bapak Ibu. Saya ingin memperkenalkan lagu 7 jurus BK karena memang ada kewajiban setiap mengambil satu materi yang terkait 7 jurus BK, maka lagu ini perlu diperkenalkan kepada Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu berdiri semuanya. Bapak Ibu ikuti gerakannya ya. Saya butuh energi untuk menggerakkan Bapak Ibu. Oke. Jam terakhir, Bu. Jam terakhir. Ya, saya setuju. Sudah siap? Yuk. Ibu Erti, ayo berdiri dulu sejenak. Ya, kita di depan aja. Di sini. Yang di belakang maju, kita mau senang. Oke, ayo kita mau senang Bapak Ibu. Sudah boleh dimulai? Oke, silakan.
menjelaskan juga ya. Jadi nuansa konsep pembelajaran kita hari ini, kegiatan hari ini adalah bernuansa nyaman, aman, dan bahagia. Makanya tadi saya sudah Bapak Ibu langsung ada yang diiringi oleh lagu instrumen relaksasi Bapak Ibu. Berikutnya adalah metodenya adalah ARKA. Apa itu ARKA? Aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Itu nanti yang kita akan lakukan selama kegiatan kita sampai berakhir. Dan oke Bapak Ibu, hello. Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa kalian ini ibaratnya Anda berada di suasana seorang pendekar, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan selamat datang di Gua Kegelapan. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jalin koneksi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Jasmine akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Tepuk tangan dong buat kita Bapak Ibu. Lanjut. Keterampilan mendengar aktif. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, nanti kita akan simulasi, kita akan praktek Bapak Ibu dari aktivitas kita nantinya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk perhatian yang mendengarkan Bapak Ibu ya. Hari ini adalah judul tema kita pendengar yang baik. Maka dari awal silahkan Bapak Ibu belajar menjadi pendengar yang baik. Oke, yuk kita simulasi Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, setiap peserta membentuk kelompok kecil berdua. Silakan pilih temannya. Silakan 2 orang. Oke, sudah ada pasangannya? Sudah semuanya? Oke, Pak. Semuanya sudah ada pasangan ya? Oke. Pak Ibu sama siapa? Oke. Silakan dicari pasangannya, anak PSP boleh. Yuk lanjut. Terus duduk berhadapan. Bapak Ibu silakan digeser sedikit kursinya. Duduk berhadapan. Oke. Berikutnya lakukan switch. Kalau yang menang B, dia yang kalah. Ya, B ya, dia yang kalah. Kalau menang A, mohon maaf. Yang B yang menang, kalau yang A yang kalah ya. Switch aja terserah yang biasanya ini apa namanya switch. Silakan switch. Menentukan mana A, mana B. Kali saja menentukan yang ada di switchnya nomor 3. Sudah dipegang memang caranya. Oke. Berikutnya adalah kembali akan ada 2 ronde ya. Setiap ronde A dan B akan bergantian bercerita. Ikuti instruksi saya. Dan gini Bapak Ibu. Kalau B tadi itu menang apa? Menang ya. B yang akan menjadi pendengar. Yang A akan bercerita. Tunjuk. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Yang B sebagai pendengar sibuk main HP, pegang HP-nya. Silakan pegang HP-nya. Yang A yang ingin mau bercerita tapi menunggu supaya didengarkan. Halo, dengarkan instruksinya. Si B dulu tetap tidak mau mendengarkan si yang bercerita tadi. Lakukan selama timenya sudah 30 detik ya, bertukar lagi. Ini cuma 1 menit aja. Nanti kan ada bertukar nanti di dalam. Terserah mau cerita apa, yang penting itu adalah instruksi. Oke, kita mulai dari belum 30 detik aja, 30 detik. Ini bertugas semuanya totalnya 1 menit. 30 ganti peran lagi ya. Oke. Terserah. Yang intinya adalah
Jadi si B ini tetap asal mau main HP aja, tidak mau mendengarkan Anda. Iya. Dan kalian menuntut supaya didengarkan. Paham? Paham nggak ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Mari kita pertahankan, bercerita tidak berusaha untuk mengganggu. Silakan aja, bersilakan. Oke, selesai. Tukar peran. Tukar peran lagi. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Tetap ya, ingat yang pendengar itu tetap main HP. Aku suka sekali di depan saya ini. 3, 1, oke selesai. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali, perbaiki arah duduknya. Next slide. Ya. Bapak Ibu, hello. Ya. Yuk kita dari maknanya dari kegiatan Bapak Ibu tadi. Dari kedua ronde itu, apakah komunikasi berjalan efektif? Mengapa? Saya ingin minta pendapat dari Ibu Anita. Saya tadi serius sekali mereka berdua. Sampai Ibu Norma berdiri, tapi tetap juga si pendengar tidak mau menghiraukan. Kenapa? Itu nomor 1. Mengapa komunikasi tidak berjalan? Dari kedua ronde itu apakah komunikasi berjalan efektif? Tidak. Karena lawan bicara saya lebih fokus pada HP-nya. Jadi dia tidak fokus ke saya, ada hal yang lebih menarik daripada saya, yaitu HP-nya. Mungkin itu seperti itu. Terima kasih. Oke, nomor 2. Apa yang harus diperbaiki dari 2 ronde itu agar komunikasi efektif? Silakan Ibu Yati. Baik, apa yang harus diperbaiki dari 2 ronde itu agar komunikasi efektif? Tadi setelah melakukan ilustrasi itu tadi, saya menyimpulkan kesadaran diri kita untuk keadaan orang di sebelah kita ketika mengajak kita berbicara, itu artinya kita harus menghormati, harus kita letakkan HP kita dan kita dengarkan. Dan kalaupun kita lagi sedang ada kesibukan yang lain, kita berhenti sejenak dan mengatakan mohon maaf, saya sedang mengerjakan sesuatu, bisa kita tunda nanti. Seperti itu, harus ada 2 arah seperti itu, Bu. Biasa, ada etikanya dalam berkomunikasi. Saya minta nomor 3. Apa syarat komunikasi efektif? Silakan Pak Rija. Lihat cuci bola matanya. Dilihat dulu cara berbicara, itu syaratnya pertama. Terus kedua, cara ngomongnya yang sopan. Terus apa itu? Taruh HP-nya kalau dia pakai HP. Terus lanjutkan bicara yang baik. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, kita. Bapak Ibu, syarat untuk komunikasi efektif itu akan berjalan ketika Anda berada di posisi ini. Silakan next slide. Ya. Dengar jam. Apa itu dengar jam? Jangan dipotong. Respon. Amati isi pembicaraan, gangguan hilangkan, netralkan posisi, ekspresi diperlihatkan, dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Itu yang Anda lakukan ketika Anda nanti melakukan proses komunikasi empati kepada siswa Anda, Bapak dan Ibu. Oke, next.
keterampilan mendengar aktif. Izin Bapak Ibu dulu. Ya, kita. Oke Bapak Ibu, mohon maaf. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui ketika kita akan melakukan atau mau menjadi pendengar yang baik. Yang pertama adalah keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan. Oke, terima kasih. Kita akan bahas satu persatu. Next. Keterampilan membuka percakapan. Kunci utama terjalinnya komunikasi empati itu adalah keterampilan membuka percakapan. Karena di dalam keterampilan membuka percakapan ini, Bapak Ibu harus membangun suatu kepercayaan dulu dengan siswanya, sehingga siswa bisa merasa aman dan ingin bercerita pada Bapak dan Ibu. Selain itu ada lagi ramahnya Bapak Ibu, keramah-tamahan Bapak Ibu menyambut siswa tersebut ketika datang kepada Bapak Ibu. Ramah itu representasinya apa? Dulu apa? Senyum yang tulus. Saya kemarin tanya sama PLP-nya Pak Hasto, karena yang bahasa Inggris genuine smile. Ya. Kedua adalah sapaan yang hangat. Halo, apa kabar kamu? Iya. Kamu sudah makan Pak Alvia? Sudah. Konsentrasi terus. Ketika datang kepada Anda Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah ada 5 unsur keterampilan dan ini yang perlu kita miliki Bapak Ibu ketika kita ingin melakukan keterampilan mendengar. Ini adalah next. Ya. Yang disebut dengan loser. Apa itu loser? Soler. Pertama adalah misquoted atau tepat. Silakan Ibu Dewi di sini di depan sama Ibu Dewi. Kita Bapak Ibu perhatikan ya contohnya. Silakan. Ibu Evi sebagai guru BK atau sebagai guru dan Ibu Dewi sebagai murid. Silakan. Ibu Dewi, silakan. Kita langsung satu. Silakan. Iya. Ketika siswa datang, silakan Anda mempersilahkan siswanya dengan ramah tamahnya. Oh, ada, mohon maaf. Oh, ada Hasto. Ya, silakan Mbak konseli atau siswa dengan konselor berhadapan seperti ini dan terus open postur tubuhnya Ibu Dewi sedikit condong ke depan menghadap ke konseling. Iya, oke. Bapak Ibu perlu perhatikan kalau konseling atau siswa ini dia punya kebebasan untuk memilih cara duduknya seperti apa. Oke. Berikutnya adalah posisi tubuh sudah sedikit condong ke depan, terus eye contact. Ini adalah suatu bahasa tubuh, eye contact ini. Bapak Ibu perlu perhatikan, ketika kita memandang anak laki-laki dengan memandang anak perempuan itu berbeda. Ya. Kalau anak perempuan yang datang sama bapak atau ibu, kalau anak perempuan dia suka kalau kita memperhatikan langsung di matanya. Senang dia, ya. Tapi kalau anak laki-laki dia tidak nyaman kalau bapak ibu langsung datang, si aura langsung panah autofokus ke matanya, dia langsung mulai gelisah, dia tidak nyaman. Ini kita bisa bicara tentang otaknya. Oke, itu yang kita lakukan. Berikutnya adalah relax. Makanya Bapak Ibu, kalau nantinya Bapak Ibu ada
janji ingin ketemu sama siswanya, Bapak Ibu harus mencari situasi suasana percakapannya itu yang tepat supaya tidak ada yang mengganggu. Nanti kalau di ruang kelas sana Bapak Ibu mau ketemu anak walinya, banyak gangguan di sana. Pak Rija bisa datang, belum nanti ada siapa Bu masih kosong Bu berkelahi, terganggu komunikasi kalau seperti begitu, dan nyaman siswanya. Apalagi kalau yang ingin disampaikan itu adalah masalah personalnya dia. Ibu. Oke, terima kasih Ibu Edri dan Ibu Di, silakan duduk kembali. Oke, next slide. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan bertanya. Keberhasilan proses komunikasi empati sangat tergantung dari kualitas pertanyaan Bapak Ibu. Ada dua di versi guru ini, ada dua bentuk pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lakukan kepada anaknya nanti. Yang pertama adalah ada namanya pertanyaan terbuka. Pak Hasto izin, kalau salah bisa dikoreksi. Open-ended question. Kalau ada di situ pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup closed-ended question gitu. Ya maaf ya kalau kesel Bapak masih belajar. Iya. Iya, seperti itu mungkin. berani. Ini buat saya ini hari ini jujur aja ya, ini cuma buat saya karena ada beliau di sini. Tremor juga saya tadi. Saya lihat ada beliaunya ada ajar iya takut ya ngomong. Iya, ayo Bapak Ibu kita kembali ya. Kalau Anda menggunakan pertanyaan terbuka, informasi yang Bapak Ibu terima itu sangat mendalam. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan pertanyaan tertutup, terbatas informasinya, dan juga kalau pertanyaan tertutup itu kita berkesan menginterogasi siswa kalau kita selalu lakukan itu. Tapi kalau menggunakan pertanyaan terbuka, untuk bagi siswa dia punya kebebasan untuk menceritakan peristiwa yang terjadi pada dirinya. Paham sampai di situ Bapak Ibu? Oke, next lagi. Mau pulang kan? Kita coba Bapak. Dan oke, pertanyaan terbuka. Ceritakan secara detail apa yang terjadi di kelasmu kan? Dia mulai cerita. Nah, kemarin gini, Bu. Nah, kalau contoh pertanyaan tertutup, kamu kecewa ya sama dia? Iya. Terus kamu masih mau sama dia? Enggak? Nah, itu contohnya. Oke, kita next. Respon pada. Oke, keterampilan merespon. Bapak Ibu, keterampilan merespon yang tepat itu bisa mencerminkan tentang pemahaman, memvalidasi, penerimaan. Bapak Ibu membangun suatu kepercayaan dan rasa aman serta krusial terbukanya siswa dalam mengatasi permasalahannya. Ada 3 keterampilan merespon yang tepat dalam komunikasi empati. Ya, ini pertama ya. No? Yang pertama adalah membuat pernyataan yang menunjukkan respon penerimaan yang tulus dan objektif sesuai dengan pengalaman, pikiran, perasaan yang dialami siswa. Contoh kalimatnya seperti ini. Next, ya. Konteksnya. Ketika murid baru saja menceritakan tentang kegagalannya dalam ujian dan merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri, respon gurunya adalah, Bapak memahami betapa kecewanya kamu saat ini, dan wajar bila dalam situasi seperti ini kamu merasakan. Ini adalah salah satu memvalidasi situasi si siswa. Empati juga pun muncul. Oke, next. Berikutnya adalah membuat pernyataan yang memberikan kesadaran kepada murid tentang pikirannya, perasaannya, dan pengalaman yang terjadi pada dirinya.
Konteksnya, murid berbicara dengan nada datar tentang berbagai masalah yang dialaminya tanpa menunjukkan emosi yang jelas. Ini salah satu, kalau di respon ini kita menunjukkan banyak sekali keterampilan. Ada namanya, kalau versi guru BK, ada keterampilan dorongan minimal. Contohnya, aha, lalu, itu respon-respon. Dan sambil sungguh. Itu catcalling, itu kekerasan, Parjal. Terus kita lanjut ya. Kamu terlihat tenang dalam menyatakan hal ini. Sebenarnya saya ingin tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Luar biasa ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita lakukan kepada siswa kita. Antri siswa datang kepada Bapak dan Ibu nanti. Oke, kita lanjut. Next. Nah, berikutnya adalah memberikan dorongan dengan ungkapan pendek yang menunjukkan guru memperhatikan murid dan ia dapat melanjutkan pembicaraannya atau memparafrase. Konteksnya gini, murid mengungkapkan serangkaian perasaan yang campur aduk. Perasaanmu bercampur aduk ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah keterampilan merefleksi. Keterampilan merefleksi ini adalah seorang konselor atau guru menyatakan kembali atau memantulkan kembali isi perasaannya si konseli, pengalamannya tentang yang diungkapkan tadi. Kita patutkan kembali. Seperti contoh di dialog ini, murid, saya benar-benar bingung dengan semua pilihan ini. Rasanya seperti semua orang punya pendapat, tapi tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang saya inginkan. Yang apa refleksinya guru atau konselor? Sepertinya kamu merasa tertekan dan mungkin sedikit frustasi karena banyak saran yang datang, sementara kamu sendiri masih mencari apa yang benar-benar kamu inginkan, Pak Yogi. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah keterampilan merangkum dan menyimpulkan. Ya, sebentar lagi. Itu yang ditunggu-tunggu ya, cepat selesai. Nah, siswa kita juga senang kan kalau cepat pulang, apalagi jam kos, senang gitu. Baik Bapak Ibu, untuk keterampilan merangkum ini, guru BK, konselor atau Bapak Ibu, konseling itu adalah murid ya. Konselor itu adalah guru BK atau gurunya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa menjadi guru BK, tapi kalau kami bisa menjadi guru. Iya, iya dong. Guru IPS, saya bisa pernah juga jadi guru olahraga. Dan paling dengan jumlah yang besar. Jadi itu Pak Saul itu sih melihat saya. Kita besok Bapak Ibu ya. Dalam keterampilan, kita kembali lagi fokus ya Bapak Ibu. Dalam keterampilan merangkum ini, guru bisa menyampaikan poin-poin yang membuat kesimpulan dan menyampaikan poin-poin inti tentang pembicaraan konseli tadi kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah menjelaskan pemahaman guru tentang masalah murid, mengenali tema, masalah utama dan situasi yang dihadapi murid, menghubungkan tema pembicaraan satu dengan yang lain. Tujuan daripada merangkum ini adalah siswa atau konseli tahu apa yang terjadi pada dirinya dan tahu mengapa peristiwa itu bisa terjadi pada diri saya. Itu tujuannya Bapak dan Ibu. Dan dia bisa bertanggung jawab terhadap langkah selanjutnya yang Bapak Ibu nanti lakukan. Yang Bapak Ibu berikan saran dan sebagainya.
Sedikit lagi saya akan menginformasi. Dalam komunikasi empati ini kita tidak boleh memberikan kita yang memberikan solusi, bukan kita. Saran boleh. Terus kita tidak boleh menghakimi, mengabaikan emosinya. Misalnya gini, saya jengkel sekali matematika itu, terlalu sulit. Misalkan Bapak ya, kamu apa yang kita lakukan? Kamu sih kurang belajar, bukannya itu validasi dulu emosinya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, yang poin-poin 3 yang saya jelaskan tadi. Baiklah, dari pembicaraan kita hari ini menyampaikan pokok pembicaraan. Saya menangkap bahwa kamu merasa sangat tertekan dan dengan tuntutan tugas sekolah yang menumpuk dan juga adanya masalah dengan temanmu. Berikutnya, yang kedua, menjelaskan pemahaman guru. Pemahaman saya itu bukan memberi solusi ya. Pemahaman saya menyarankan kamu merasa kewalahan dan tidak tahu harus mulai dari mana, sehingga ini membuatnya cemas dan sulit fokus. Berikutnya, yang ketiga, mengidentifikasi tema masalah utama dan situasi. Tema utama yang muncul adalah kesulitan mengelola stres akademik. Ini berdasarkan cerita tadi siswa kepada Anda. Kesulitan mengelola stres akademik dan masalah pertemanan yang mempengaruhi kenyamananmu di sekolah. Berikutnya, yang terakhir, membuat jembatan dari suatu tema ke tema berikutnya. Mengingat hal ini, untuk pertemuan selanjutnya, mungkin kita bisa fokus membahas strategi manajemen waktu yang lebih efektif dan cara membangun kembali hubungan yang positif dengan temamu. Bagaimana menurut kamu? Kita hanya menyarankan saja Bapak Ibu konsepnya di situ. Oke, kita lanjut. Berikut ini ada video Bapak Ibu, silakan ditonton. Komunikasi efek. Silakan. Versi guru ya Bapak Ibu. Bapak Ibu calon guru penggerak, video ini menggambarkan tahapan-tahapan dalam melaksanakan praktik coaching model Filta. Perhatikan aja tahapan dari model ini. Simaklah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu guru sebagai seorang coach dan gesture yang ia tampilkan. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin agak sedikit lama, kamu nggak apa-apa? Iya Bu. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa dibantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Bu. Terus ada lagi? Saya itu masih bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya Bu. Coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya agak nyaman di satu pelajaran. Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa kalau saya itu gak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya kamu tidak bisa memahami pelajaran itu? Iya Bu, saya sih sudah berusaha keras, tapi tetap saja saya susah memahami isi pelajaran itu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses pelajaran itu. Begini sih baik, cuma sayangnya aja yang kurang ngerti gimana caranya agar lebih paham.
Kurang ngertinya gimana? Apa yang membuat kamu merasa susah untuk memahami pelajaran itu? Saya menyimak dengan sungguh-sungguh penjelasan dari guru itu. Tapi kalau sudah sampai rumah, terus kalau ada ulangan, benar-benar gak ingat Bu. Makanya nilai saya buruk di pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah menangkap penjelasan dari guru itu? Iya Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran itu? Saya ya cuma dengerin aja sih. Paling di rumah saya baca lagi. Bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Kalau pelajaran yang lain, saya lebih mudah nangkep, apalagi kalau gurunya pakai PPT dan video. Jadi lebih gampang ingatnya. Kalau boleh Ibu coba untuk simpulkan, di pelajaran ini kamu merasa tidak nyamannya karena guru tersebut tidak banyak menayangkan video ataupun PowerPoint. Benar begitu? Iya Bu, betul. Sepertinya begitu. Soalnya di pelajaran kimia yang lebih susah saja, saya lebih mudah paham. Berarti saya perlu gambar-gambar ya Bu kalau belajar. Oke, berarti kamu sudah tahu nih ya penyebabnya kamu merasa kesulitan dalam pelajaran itu. Terus ada lagi nggak yang kamu pikir itu menjadi hambatan kamu dalam memahami pelajaran itu? Sepertinya nggak ada Bu. Bapaknya mah baik, mau menjelaskan panjang lebar agar murid-murid lebih paham. Cuma sayanya aja yang kurang ngerti gimana caranya biar lebih paham. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan kamu lakukan? Nah ini Bu, banyak yang ada di kepala saya bingung Bu. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan menemui Pak Simon untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana agar saya bisa lebih memahami pelajarannya. Kedua, saya akan membuat jadwal dengan Pak Simon bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Itu langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal untuk bertemu dengan Pak Simon? Saya sih biasanya mereview materi pelajaran dari guru atau membuat coret-coretan dari materi pelajaran. Nah, ini Ibu sangat tertarik di bagian yang kamu katakan coret-coret yang kamu buat tadi. Coba bisa jelaskan ke Ibu lebih jauh lagi? Iya Bu, saya suka gambar-gambar yang memudahkan saya untuk mengingat materi pelajaran dengan mudah. Apa yang kamu maksud itu mind mapping? Mind mapping, apa tuh Bu? Bila mendengar dari penjelasan kamu tadi, kamu itu suka menghubungkan satu materi dengan materi yang lain dalam bentuk gambar atau diagram. Nah, contohnya seperti ini. Oh iya Bu, saya suka coret-coret seperti ini. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu untuk memahami pelajarannya Pak Simon? Iya Bu, dengan menggunakan ini saya lebih memahami pelajaran Pak Simon. Nah, dari diskusi kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Iya Bu, saya akan menghubungi Pak Simon dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya juga akan mencoba mengulang pelajaran Pak Simon di rumah dengan menggunakan metode mind mapping yang Ibu tunjukkan tadi. Bagus, Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini Bu, saya akan menemui Pak Simon setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya meminta Indro Bu untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya mereview pelajaran Pak Simon sebelum saya membuat mind map. Indro pintar Bu. Nah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Terima kasih Bu. Bapak Ibu calon guru penggerak, Jangan guru ya beneran. Oke, Bapak Ibu, saya ingin kita diskusi sedikit. Saya tidak lama, karena 10 menit lagi akan jam 2. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu tangkap dari percakapan di video tadi itu? Kaso mau? Boleh. Terima kasih. Kita mau membicarakan tentang Pak Herman.
Jadi apa yang dilakukan oleh konselor dengan peserta didik tadi itu sebenarnya menggambarkan beberapa langkah keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dari itu, mulai dari mendengarkan, bertanya, dan seterusnya. Jadi semua ditampilkan di dalam percakapan. Itu idealnya seperti itu dari Bapak Ibu. Saya kira sebenarnya walaupun tidak terinformasikan misalnya, memang ya seperti itulah tugasnya guru, ngomongnya ya lemah lembut sesuai dengan didiknya. Idealnya memang demikian. Jadi bicaranya harus seperti Kak Seto, kalau perempuan seperti Ibu Nerus gitu kan. Baiklah, jadi ini kita akan belajar matematika. Kalau bisa demikian, syukur. Kalau nggak bisa ya sudah. Bagaimana Kak Rizal? Saya kira itu dari percakapan yang ada dalam video itu mengilustrasikan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh si guru. Terima kasih. Terima kasih, bertepuk tangan buat Pak Hasto. Luar biasa. Idealnya memang seperti itu, nggak boleh marah. Kalau di 7 jurus BK itu ada namanya mengelola emosi. Ketika kamu marah, ambil jeda dulu dan memilih roda pilihan. Kalau tidak, ada namanya rumus tanya supaya kita bisa mengendalikan rete kita. Oke, Bapak Ibu. Masih ada yang mau memberi pendapat? Saya ingin besi yang di belakang ini ya, yang sudah perdana kemarin mengikuti pelatih dari saya, Pak Yogi, seorang profesor. Terima kasih Bu Akmal. Mungkin kalau saya mau bertanya ya, boleh nggak Ibu? Kalau saya kan Pak Hasto. Menurut saya teknik yang digunakan ini tidak menghasilkan solusi apapun. Jadi menurut saya ini hanya solusi palsu. Ya. Sebenarnya kalau kita ingin membantu seorang, kita kan harus memberikan solusi yang bentuk efektif. Nah, solusi yang diberikan oleh seorang konselor tadi, menurut saya itu hanya solusi palsu yang tidak ada sama sekali dampak impact depannya. Kan tadi bilangnya seorang konselor ini adalah dia sedang dalam belajar. Seharusnya kan, kalau kita membantu seorang yang sedang dalam belajar, harusnya kita memberikan suatu prosedur. Hanya jelaskan dengan mind mapping, jadi kita jelaskan tuh tata cara mind mappingnya bagaimana, bentuknya bagaimana, indikatornya bagaimana, langkah-langkah gimana, sintaksnya gimana, semuanya bagaimana. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh konselor ini hanya apa ya? Kami dulu. Nah, ini gurunya gitu. Menurut saya sih gurunya tuh berbekat ya. Iya. Guru Endang, ya. Bu Endang nih, Bu Endang namanya, Bu Endang. Itu versi Bu Endang waktu masih. Seharusnya mungkin kalau secara teori, ya kalau secara teoritasnya memang benar sih, langkah-langkah dalam berkomunikasi seperti itu benar. Tapi menurut saya kita harus lihat output akhirnya. Output akhirnya apa nih? Output akhirnya yang dilakukan oleh seorang Bu Endang tadi itu nggak ada artinya sama sekali, impact yang nggak ada sama sekali, mitigasi pencegahan yang nggak ada sama sekali, apa yang dilakukan sama sekali nggak ada. Dan menurut saya mungkin siapa nama adiknya itu? Siapa namanya? Mungkin apa tadi mungkin ya mungkin anak yang tadi itu tadi itu mungkin berakhirnya sama aja, stagnan di tempat aja, tidak mengalami perkembangan apapun dari bahasa-bahasa yang lain. Yang saya sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu, 1 putaran 7 menit, mau boleh maksimal 10 menit, boleh, atau 7 menit maksimalnya. Jika masih cukup waktu, boleh berganti peran ya. Mau sepakat dulu, mau berganti peran atau 1 kali putaran aja. Oke. Berikutnya, tugas observer ya, ingat mengamati dan membagikan hasil pengamatannya kepada pemateri atau nanti masing-masing mempresentasikan isi dari pembicaranya yang lakukan pendengar aktif tadi. Bapak Ibu gini, saya sampaikan kan
Kenapa? Nanti kamu amati apakah di situ muncul parafrasenya sesuai yang tadi saya sudah jelaskan konsep tadi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berhasil si yang bercerita tadi, si konseling tadi itu bisa menangis dan pura-pura ya, berarti Bapak Ibu menjadi pendengar yang baik itu berhasil. Makanya saya sarankan, silakan Anda bercerita tentang kisah yang real life Bapak Ibu, kisah nyata, dan itu akan terasa sekali itu hasilnya dari pendengar aktif. Kalau mau buat tantangan, kalau ingin bercerita tentang kenyataannya silakan di depan sini. Oke Bapak Ibu, silakan kalian berdiskusi apa yang Anda ceritakan. Yang diskusi ini berarti konselor dengan konselornya, guru dengan siswa, silakan. Setelah itu kita tampil di depan. Bila nanti siap ya, Bila mengambil video untuk video nanti Bila pada saat praktek. Inklusif Pak. Inklusif ya. Hebat nih. Jangan kasih kelihatan giginya. Saya jauh gigi. Kita sudah dalam jadi kakak saya Malamnya kan mulai kapan siapa? kalau malam Sari, Kalau siang Sari Tudin. Bukan dada. Ini siswa yang suka pakai dada. Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 14:13. Apakah mau lebih cepat atau bagaimana? Lanjut? Oke. Kalau begitu siapa yang pertama tampil? Silakan. Tadi sudah punya contoh? Iya, silakan. Contoh yang pertama penampilan dari Pak Hasto, Bu Meli, dan Bu Robio. Tugas kamu mengamati apakah ini pendengar baik dan apa aja keterampilan yang dimunculkan oleh Bapak Hasto. Kamu fokusnya ke kalau psikolog dia bukan saja bagaimana caranya Pak Hasto mau menggali sampai dia mau bercerita itu tergantung dari apa ya pendengarnya. Bagus pakai ini ya. Mel, apa kabar? Baik Pak. Kamu hari ini nggak ada kesibukan badannya ya? Gak ada Pak, saya lagi bete. Apa itu beda? Bapak lihat akhir-akhir ini kamu berbuat kerja keras. Ada apa gerannya? Ada balik ke sawah atau? Ini Pak, yang mau cerita. Di kelas itu teman-teman sudah pada jauh Meli karena ada yang bilang Meli itu cepu. Bapak bisa merasakan sih rasanya kalau sudah dijauh teman itu kayak apa? Ya, terus rencanamu mau ngapain kalau kamu ditugas
seorang murid yang cepu gitu? Biasanya bingung Pak, wali kelas kan suruh saya ini lihat dia teman kalau ada yang saya keluar suruh lapor. Jadi saya hanya melakukan tugas aja sih Pak, tapi teman-teman marah, namun teman sama saya. Itu dia. Memang kadang-kadang apa yang menjadi tugas kita laksanakan tetapi bertentangan dengan lingkungan di mana kita bekerja. Itu kadang-kadang terjadi. Tapi mungkin kita bisa cari solusi ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada guru harus bagaimana, kepada teman-teman bagaimana. Rencana-rencana yang bisa kamu pikirkan gitu. Supaya kamu bisa lebih merasa nyaman dengan teman, tapi dengan guru juga enak gitu. Nah ini yang saya bingung Pak, sebenarnya saya sudah tak mau lagi bantuin guru supaya ada diskusi teman-teman. Kira-kira Bapak ada solusi kalau Udah nyoba belum bicara sama gurunya, sampaikan sama guru yang bersangkutan, kan Bapak guru BK. Kamu kalau sama guru yang bersangkutan ngomong Pak, saya sebenarnya nggak kegiatan, jadi teman tanya Bapak itu harus. Tapi saya dari teman-teman ya gimana Pak? Coba ngomong dulu sama gurunya ya, Bapak mendengar nanti apa. Tapi Pak saya takut nanti nilai saya dikurangi terus nanti gurunya marah gimana? Wow, ada kepala sekolah. Berapa kepala sekolah? Iyalah Pak, nanti Mary coba bicara sama wali kelas. Ya begitu barangkali. Kayaknya hari ini walaupun cukup singkat apa yang kamu keluhkan itu sudah bisa diidentifikasi apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, itu sudah separuh dari mengatasi masalah. Bagus tuh, pintar kan? Makasih Pak. Izin. Sebagai pengamat ya, dan siswa, kami sudah banyak memberikan keterangan-keterangan sudah terima. Nah, jadi pendengar yang baik, memberikan solusi. Ya, komunikasinya sudah efektif. Terima kasih dan beri tepuk tangan buat penampilan yang pertama ini, luar biasa sekali. Iya, benar. Komunikasi yang muncul tadi yang pertama si pendengar yang aktif, pendengar yang aktif tidak memberikan solusi, tapi dia mendorong supaya si konselor sendiri yang membuat solusi tadi. Iya, luar biasa sekali. Penampilan kedua siapa? Oke, Ibu Rati bersama teman-temannya, silakan. Silakan siapa yang menjadi siswa, siapa yang menjadi ibu guru, dan siapa yang observernya. Mengamati siapa? Masalah cowok di rebutan novel. Ibu boleh sebenarnya seperti ini. Mana Anda siswa bisa mengadakan kan dari jauh tiba-tiba misalnya Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Tadi keterampilan membuka percakapan itu dimunculkan karena terjadinya komunikasi empati sebagai pendengar yang baik diawali dari membuka percakapan. Assalamualaikum. Langsung bagaimana reaksi yang gurunya seperti apa tadi, ramahnya seperti apa, membangun kepercayaan, membuat supaya mencarikan suasana, ada tanya-tanya dulu. Ingat kalau dia konselingnya adalah laki-laki, jangan tanya pelajaran apa tadi nggak suka dia, tanya sudah makan. Kalau perempuan boleh menanya-nanya pun dia senang. Oke, silakan. AC juga dia.
Duduk sini sayang. Ini ya. Duduk yang bagus. Ada yang perlu dibantu? Ada masalah? Apa yang panggil saya? Raffi ada masalah di kelas. Masalah apa? Kawannya atau tahu banget? Bisa tahu banget? Boleh. Coba ceritakan dulu. Jadi begini Bu, si Pernot tuh tadi Pernot, asalnya Pernot. Oh dia kenapa? Jadi kan Bu, dia tuh suka kepo. Saya tuh aku kamu foto tangan saya sama pacar saya kan Bu. Terus, nah jadi tuh si Pernot komen lah Bu di situ. Om mana lagi tuh, bilang begitu. Nah, kan kalau saya kan banyak tuh kan Bu. Nah jadi tuh saya jengkel lah Bu. Jadi tuh banyak yang hack saya lah di situ kan Bu. Di simpanan om-omnya. Oh, mereka itu om atau kakaknya atau bapaknya? Itu Bu. Iya, saya di situ ya. Aku juga mau tahu ceritanya. Siapa tahu aku dapat solusi. Kan batu Bu. Kelas saya batu Bu. Terus saya apa sih Bu? Ini gebet pasti. Oh gebet. Ya salah kan Bu, karena sekarang Bu. Memang balikan Bu. Tapi kan harus melihat keadaan di media sosial. Itu yang harus sampai menampilkan hal-hal yang bisa menjebak perasaan kamu sendiri. Itu sama tuh kayak dorong si Pernot. Dia kadang aku tahu kayak mana Bu yang bukan perasaan kamu sayang. Hati-hati loh. Jadi nanti Ibu panggil Pernot. Kira-kira kamu dipertemukan sama Pernot atau tidak usah? Itu bagaimana? Usah. Kalau ketemu dia mau jintang nggak Bu? Oke, begini. Nanti kita selesaikan sama-sama. Ketemu sama wali kelas. Ya, kita panggil orang tuanya Pernot. Panggil aja bapaknya Bu. Bapaknya atau mamanya? Saya gimana sama Ibu? Sini. Yang bagus jadi anaknya. Oke. Iya. Oke. Tenangkan perasaannya dulu. Oke. Sudah merasa nyaman? Sudah Bu. Kalau tenang panggil si Pernot. Oke. Karena Raffi sudah merasa tenang. Besok kita ketemu sama orang tuanya Pernot, sekali sama Pernot, ya? Oke, Bu. Tapi Bu, traktir dulu saya cantik ya. Boleh. Di koperasi aja ya. Mau Bu. Ini tanggal 2 sayang. Ya Bu. Oke lah Bu. Jadi saya kembali kelas dulu Bu ya. Boleh. Soalnya saya dipukul sama Pak Yongki Bu. Pak Yongki itu baik hatinya sebenarnya. Dia baik sekali. Teman kami. Dia ada dermawan. Tampangnya aja tapi hatinya baik. Mana hatinya Hello Kitty ya? Oke, saya kembali ke kelas belajar hanya. Makasih Bu. Makasih sama-sama Bu. Makasih Bu. Dulu. Oke, terima kasih. Demikian dari kami. Oke, kalau dari saya, setelah saya mengamati percakapan antara guru dan murid ini, seorang guru yang sudah mampu untuk membuat peserta didiknya mau berbicara, mau terbuka, mau menceritakan semuanya. Sedangkan di awal tadi Bu Rati itu nggak mau di awalnya, nggak mau. Bu Rati nggak mau. Kemudian
ada cara yang dilakukan oleh guru dengan lembut, kemudian juga dengan tutur bahasa yang enak didengar. Makanya si Rati ini mau menceritakan semuanya sama guru. Kalau menurut saya, guru ini cocok menjadi guru BK. Terima kasih guru. Terima kasih. Karena dari mata Oke, Bapak Ibu, saya di situ sebentar. Nanti saya persilakan untuk duduk. Itu kan nangis sama Koreksi. Sebenarnya percakapan ini lebih cenderung percakapan biasa saja. Ada beberapa yang tidak dimunculkan, banyak yang tidak dimunculkan. Satu saya ingatkan, saya kembali ingatkan, ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita tidak boleh mencarikan solusi. Bukan guru yang memegang solusi, tapi kita mendorong supaya siswa ini sendiri yang akan mencari solusinya sendiri, seperti percakapan yang pertama tadi. Kedua, hindari menasihati. Ya, saran, bentuknya adalah saran. Bagaimana menurut kamu? Kalau menurut ibu, kembalikan kepada kita lagi. Tinggal dia memilih mau ikut atau tidak. Bapak Ibu, itu komunikasi empati sebagai pendengar yang baik. Tapi sudah luar biasa, Ibu Ruth. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan pada ibu. Ada Pak Saiful di sana, ditembak, ditembak, dicium. Semangat, silakan. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Halo, yang siapa lagi yang tampil? Rijal, silakan Pak Rijal. Kelompoknya Pak Rijal, semuanya kena ya. Bapak Ibu, saya mengendalikan mic di sini, kita tidak akan pulang kalau tidak selesai. Ayo, selesai kekuatannya. Silakan. Semua yang laki-laki. Tidak ada pilihan lain ya. Silakan, siapa yang menjadi guru? Itu Pak, merokok itu Pak. Tahunya ngurus jenggotnya ya Pak. Baru suka bersendal dia. Ekspresi bagaimana? Mantap. Ada rokok Pak, boleh pasang. Pak, permisi Pak. Rokok jauh. Waalaikumsalam, silakan. Ada apa Rizal? Sebenarnya sih saya mau ngomong sih Pak. Kuliah yang mondok, tua dan tua. Sesuatu yang dibicarakan. Kayaknya iya. Tapi saya malu Pak. Baik, kalau malu pelan-pelan saja. Pelan saja. Biar jelas dan Buset. Pak, kuliah yang mondok Pak, dipotong. Gangguan pidana ya, ini sudah lokasi. Iya. Masalahnya saya diolok-olok Pak. oh dibully. Iya. Di celana saya kok ada kuning-kuningnya Pak. Ini luar skenario nih. Ya pengalaman pribadi Pak, saya nih kok susah belajar. Iya, nggak konsentrasi terus. Iya betul, terbayang-bayang Mariani itu loh Pak. Saya waktu belajar kok terngiang-ngiang terus Pak. Apa itu Gator? Terus saya juga apa itu mojok ketahuan teman saya Pak, sama Mariani itu Pak.
Ya terus sikap saya kok malas masuk sekolah seperti itu Pak. Terus di dalam malu sama teman seperti itu. Makanya saya banyak bolosnya Pak. Ya mohon maaf Pak. Gimana Kan Pak? Aliza. Yang pertama perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi Pak? Surat Yasin juga nggak Pak? Surat sabu jagat juga Pak? Baik. Untuk pelajaran apa yang konsentrasi dalam pelajaran apa? Ya pelajaran agama lah Pak. Pelajaran agama. Apa yang membuat agama kurang bisa dikonsentrasikan? Tulisan Arabnya kah? Atau gurunya terlalu cepat menerangkan? Atau bagaimana? Tadi permasalahan tadi kan nggak ada semangat loh Pak. Ngomong tadi Mariani kelas berapa? Nggak tahu kelas berapa tadi. Kelas 9 kayaknya Pak. Kelas 10 ngajak sama siswa kelas 9 berarti Mariani mau Pak. Marianis Asimung, Marianis Asimung. Brondong. Iya, Bapak pahami memang di sekolah sini memang banyak sekali perempuan, tapi itu bukan hal tujuan utama. Saya belajarlah dengan fokus. Masya Allah. Kan pergaulan laki perempuan dalam agama Islam harus ada batasan. Ya, Kalau sampai ngojek itu tanpa batas bagaimana? enak ya Pak. Asimung itu ajar. Jadi yang membuatmu bikin terus semangat belajar itu apa? Mariani lah. Kan kita beda kelas Pak, jadi inginnya nempel terus kayak perantau. 9 melawan 9. 3. Baiklah, kalau begitu nanti Bapak akan pertemukan kamu dengan wali kelas dan guru BK dan juga yang kamu sayangi Marian. Nanti akhirnya bagaimana biar kalian berdua itu mau mengakrab biar bisa kita sayangi supaya kalian tetap bisa sekolah dan tidak menjadi pimpinan di sekolah. Bisa? Boleh nanti mau ditemukan sama Mariani dengan wali kelasnya dengan guru BK juga. Ya, Malu Pak. makanya pelan-pelan saja. Maksudnya kalau pelan-pelan. Ngadapinya kita masuknya pelan-pelan Pak. Pelan-pelan saja. Kuat sekali keinginannya. Baik, jadi mau nanti ketua ruang BK dan wali kelas juga menyaksikan apa saja yang kamu inginkan. Supaya tetap belajar fokus. Di samping juga setiap hari juga bisa teman dan Mariani. Bawa makan gak Pak? Belum apa sudah masih kelas 7 tanya makan lagi. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan membagi diri Pak. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu berkati dari hal kemaksiatan. Masya Allah. Oke, ini baik. Jadi semuanya tadi di luar script dan tanpa ada apa ya, rencana buat maju ke depan sini. Dari yang saya perhatikan, memang ada beberapa siswa yang kalau ingin bercerita kepada gurunya, ada yang cocok, ada yang enggak. Ada juga yang ketika ia bercerita, ia tidak bisa menjabarkannya dengan kata-kata, jadi agak berangguran. Kemudian dari segi guru, ada yang bisa menyelesaikan langsung masalah tersebut, ada juga yang harus dengan bantuan guru BK. Nah, jadi dari percakapan yang agak monoton tadi, bisa disimpulkan bahwa setiap siswa dan setiap guru
itu ada cara penyelesaiannya. Dari siswa, terkadang walaupun ada guru yang kelihatannya galak, tetapi dia percaya bahwa guru tersebut bisa menyelesaikan masalah dirinya. Nah, sedangkan dari segi guru, terkadang ada siswa yang datang kepada dia ingin menyelesaikan masalah. Nah, tetapi terkadang guru tersebut lebih afdolnya lebih serahkan ke orang yang tepat. Itu saja dari kami. Terima kasih. Karena siswanya tadi berinisiatif untuk bercerita kepada guru, maka masuk. Hanya saja dari si gurunya ternyata belum bisa memberikan solusi. Iya, belum bisa memberikan solusi, makanya caranya dia adalah dengan mempertemukan wali kelas dan diserahkan ke guru. Iya. Kelompok yang ketiga ini, Bapak Ibu masih ada ya? Oke, silakan. Pak Ferman pasangannya siapa? Oke. Oh, kalau gitu kita menunggu. Kalau gitu pasangannya Bu Halimah silakan tampil. Iya. Silakan. Kita pilih dua lagi ya. Nanti yang terakhir, ayo. Kami kurang satu, benjam. Ayo, ganti observer ya. Nggak usah pakai observer, nggak apa-apa. Ayo silakan. Oh ya, boleh. Pak Asto aja. Boleh ya, bantu Pak ya. Oke. Silakan. Iya. Saya dapat tadi kelas ada teman saya yang itu kan. Oh, benar. Iya, aku mau bapak ini. Bapak kalau jadi observer ngamaknya di sana, Pak. Masa ngamak saya, Pak? Saya aja tremor tadi. Beliau datang. Ini orang-orangnya pada ke Nanti sambil nunggu cengklem. aku suka Mbak ya, lupa. Di situ. Mas Beka kan. Dia kan curhat. Oh, curhat. Siswa curhat sama gurunya. Iya, sebenarnya seperti apa? Tapi nggak mau skenario langsung ya. Ya, kan itu rencana. Kenapa sih? Rizka, ya Bu. Ibu dengar-dengar kamu kemarin Bapak duduk diam. Ya. Duduk diam ya. Nggak usah bergerak-gerak. Oke Rizka, Ibu dengar-dengar kamu kemarin sering masuk BK ya? Ya Allah Bu, kayaknya cinta betul dulu Rizka sama aku ya. Iya, kayaknya cinta banget ya dulu Rizka sama kamu. Rizka kenapa tuh? Kamu selalu dipanggil sama BK? Pacaran kok dia pacaran. Saya make upan terus Bu. Kenapa make upan? Kenapa sih kamu sekolah Gara-gara ada terus? Padahal kamu sudah cantik loh kalau natural. Gak pede saya Bu, bocah kan saya. Tadi salah Bu, orang kita Dan tak kawin Bu. Tapi ada ibu lihat kamu ini gak pakai lipstick Kawin Bu. ya kamu itu banyak termasuk lensa alis, Kena minta kawin Bu, Kena. Itu
Itu mah beda. Ya Rizka, mungkin kamu makeupnya terlalu tebal pada Rizka, sehingga kamu selalu harus menunggu Rizka. Tapi kan sebenarnya boleh-boleh saja Rizka, tapi yang paling pakai itu seperti santai. Betul kak. Apalagi tuh moisturizer, terus pelembabnya juga jangan warna-warna. Nah, biar kamu maksudnya fresh gitu. Tapi ibu segitu kan dari kelas 6 aja nggak apa-apa lewat kelas kenapa tuh kena angkat terus bu? Saya pun aja ditangkap bu. Iya juga. Mungkin pas naasnya kan ini ibu lihat kamu nih pakai pensil alis, eyeshadow, ada jalan-jalan. Pakai tipek bu. Bibirnya di tipek bu. Saya juga kalau saya perhatiin tuh bu, saya lihat mereka habis makan mereka pasang tuh bu pakai lipstick, mau lah juga saya bergaya baru. Cocok dah bu. Ujung-ujung stick air dipakai. Dengan arah Kekembalikan dulu siswa yang baik, apalagi kamu masih SMP, jadi kamu itu masih muda. Nanti akan ada waktunya kamu bisa berdandan cantik seperti sekarang ini. Jadi saran ibu, boleh kamu pakai makeup, pakai sunscreen saja. Bisa juga Dewi ketawa ya. Kulitnya tidak terdiri. Kemudian kamu bisa pakai lip gloss. Maksudnya ibu kan baru SMP, tidak boleh kayak dandan tebel-tebel, pakai maskara, pakai pensil alis, apalagi yang lancip. Karena kan di sini ada bapak ibu guru yang menilai. Nah, apalagi kita di sekolah itu punya aturan. Jadi kamu harus taat pada aturan sekolah. Gitu Bagaimana menurut Rizka? Akal dia tuh. Iya sih bu. Kalau sekolah banyak aturan kita masukkan jadi PKBN aja bu. Tapi bu bukan saya aja bu, si Anu juga bu, banyak yang kelas ibu. Banyaknya tuh bu, kak saya terus kena incar bu, apalagi bu aku malah diincar itu saya bu, cepol saya bu, itu saya bu. Iya, dendam betul dia sama saya bu. Iya nggak apa-apa Rizka, kamu kan sudah besar, sudah remaja, kamu bisa membedakan mana perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk. Ya kan sudah pintar, jadi bisa lihat mana yang baik, mana yang tidak baik buat kamu. Nah, tergantung dari kamu ya. Terus kalau kamu tahu sama udah lah ya. Curhatan antar make up Rizka yang izin. Takut godai sama Pak Rizal. Ini dari gurunya menasihati sudah lembut dengan berkata-kata baik, menunjukkan bahwa Rizka ini tidak baik untuk dilakukan di sekolah. Ibu gurunya juga merespon, menasihati dengan lemah, lembut, menusuk di hati Rizka. Sehingga Rizka
mudah-mudahan dengan itu jadi karena guru yang sebaik dari mata contoh karena dia baik sekali diterima. Jadi sebagai guru yang selalu menasihati dan ikuti kata hati anaknya. Jadi Ibu Guru Halimah menyimpulkan yang menanggapi memakai boleh saja. Karena apa? Itu adalah supaya menunjukkan dikata cantik, tidak seperti yang bau-bau barusan nggak suka. Kalau seperti Rizka bening-bening begini, bapak gurunya juga enak melihatnya. Tetapi Ibu Guru Halimah menekankan jangan terlalu menor, terlalu berlebihan, tidak baik. Ini guru yang sangat baik sekali, memperhatikan muridnya supaya tidak dibawa Om Verno. Jangan lagi tegaskan. Kalau terlalu cantik, kalau terlalu cantik sudah ada yang memiliki, itu kesannya ya. Jadi kami sebagai konselornya menanggapi sangat baik sekali dari ibu gurunya, ada respon, ada keluhan nanti cerita dari Rizka. Mudah-mudahan Rizka kembali jalan yang benar. Terima kasih. Di situ responnya muncul, menyimpulkan muncul, tapi ternyata kembali menimbulkan, membuat cerita lagi asal dari si konselir tadi. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Silakan kita lanjut lagi ya, bertepuk tangan buat saya, pasangannya Bu Rizka. Selanjutnya saya minta kesediaan dari Bu Norma dengan pasangannya, silakan ke depan. Terima kasih. Ya, pulang. Ini mau lanjut ke PAUD nanti. Kenapa cari ibu dari tadi? Iya Bu, teman-teman Bu yang cilik-cilik ini, malah saya suka ganggu-ganggu. Habis itu, tangannya gimana dong? Kenapa memangnya temannya? ini lah si Selvi, si Ruth, Aida, si Endang ikut-ikut lagi. Ya, si Dewi, semua Dewi lah, Yati, Rabiul, itu lah ngajak-ngajak saya jalan. Dewi semua. Saya sih mau sih. Jadi itu yang menyebabkan kamu jarang masuk sekolah. Iya Bu. Terus kalau saya nggak turuti mereka marah-marah. Coba apaan tuh? Ya. Padahal mereka tuh setiap malam tuh SMS saya, WA saya, I love you saya. Ya. Enggak sih Bu, tapi nggak tahu lah mereka dia kenapa ya. Saya kan kayaknya katanya Indo Negro. Jadi ibu perlu panggil teman-teman kamu. Ya karena apa sih maksudnya mereka? Kayaknya tuh kan saya kan sering dapat nilai 9, 10.
Ini sebenarnya jalan sama Selfie, jalan sama Wahidah, Meli. Jadi nilai kamu jadi menurun. Enggak bu, enggak mau saya bu, jangan sama mereka tuh, bukan level saya bu. Nah itu kan mereka tuh saya tahu lah bu, ada tujuannya supaya nilai saya itu jatuh, ya ngajak makan bakso, apa sih bakso tuh? Harusnya kamu bisa memilah-milah teman, yang mana teman yang bisa membawa kamu ke arah kebaikan atau menjerumuskan kamu. Harusnya kamu bisa menolak teman yang selalu mengajak kamu jalan sehingga pelajaran kamu, kegiatan belajar kamu di malam hari terganggu. Iya bu, soalnya saya tuh mau belajar tiba-tiba di WA, ya. Saya tuh teman saya yang baik tuh si Akmal aja bu. Dia tuh sering kasih tahu saya pelajaran, nasihati saya, ya kan? Yang itu tuh teman-teman kita, mereka tuh ya tahulah ciri-ciri gimana. Itu cuma gombal-gombal aja supaya nilainya jatuh, ya kan? Gak usah lah, itu kata si Akmal. Jadi lebih baik kamu berteman saja dengan Akmal. Terus hindari teman ciwi-ciwi kamu yang selalu ajak kamu jalan. Iya, saya kan sudah balas bu, saya nggak bisa jalan. Jalan sama Rijal, Victor, mereka nggak mau, mereka maunya sama saya. Ya sudah, jadi mulai hari ini terakhir ya, kamu tidak hadir ke sekolah, mulai besok jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Siapa kau? Ini Anita di depan layar. Aku kan teraniaya, makanya dulu tuh lembut, baik hati, dan kayak kalian. Jadi menurut Fernand, hal apa yang harus Fernand lakukan? Ya kalau saya sih biasa-biasa saja sih, nggak perlu. Ya itu cuma godaan aja supaya saya tergoda. Padahal saya itu, aduh, apa sih mereka itu? Aku tuh tetap apa ya, mendengarkan arahan orang tua. Yang kelak nanti kan saya adalah pengganti orang tua saya, ya di kemudian hari. Ya itu cuma baik-baik lah. Ya, jadi langkah-langkah itu sudah baik ya Fernand, tinggal kamu melaksanakan. Jangan sampai kamu tergoda lagi dengan cewek-cewek itu. Bisa kan minta tolong bu supaya tidak terganggu gitu bu? Bisa nanti cewek-cewek itu yang ibu pindahkan dari SMP 4. Kalau bisa besok lah bu, pindahkan aja mereka tuh bu ke PAUD biar dia nyanyi gitu loh bu. Saya panggil semua cewek-cewek yang Ya kalau mereka di PAUD nggak diterima ke SLB aja bu. Siap-siap ya, besok cewek-ceweknya ibu panggil di ruang kepala sekolah. Siap-siap tanda tangan pemindahan sekolah. Saya mau pindah. Jangan lupa ya bu, sertai jampak mereka bu. Lo merusak nilai saya bu. Ya kan, saya kan siswa berprestasi gitu. Ya Fernand, ada lagi yang kamu ingin sampaikan? Cuma itu saya bu, kekesalan saya bu. Mereka. Ya. Kalau tidak ada, kamu bisa kembali ke kelas kamu. Nanti untuk selanjutnya ibu akan panggil teman-teman cewek kamu. Nanti ibu akan
memberi nasihat juga, berbicara dengan mereka. Makasih Bu. Ya, Oke, kita komentar dari observernya seperti apa Bu? Pertama, pertanyaannya sudah sifat terbuka, tidak iya dan tidak ada kata tidak. Artinya memberikan yang siswa untuk menguatkan isi hati unek-uneknya apa yang terjadi selama ini. Yang kedua, untuk guru atau konselor sudah bisa mengarahkan, walaupun dia tidak memberikan solusi, tapi dia mengarahkan si yang bertanya ini, siswa ini akhirnya bisa memutuskan menemukan solusi sendiri karena sudah dibantu untuk mengarahkan. Tinggal dia eksekusi. Cuma ada satu yang kurang yang saya lihat, akhirnya dikatakan hal Tenor kapan bisa menjauhi teman-temannya? Bisa dijawab sekarang Bu. Iya. Jadi nanti menunggu beberapa minggu apa hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali ya. Beri tepuk tangan buat mereka. Satu kan lagi yang tampil, siapa yang dulu? Siapa? Tangan habis? Ada pasangannya? Sudah habis? Betulkah? Yakinkah? Oke, Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan buat kita semuanya hari ini. Ya. Walaupun saya melihat menjadi pendengar yang baik sudah ada munculnya, tapi perlu kita belajar lagi tentang responnya seperti apa, menggali masalah kepada siswa seperti apa. Itu yang perlu kita perbaiki lagi Bapak dan Ibu. Halo, ya, kita sudah mau pulang. Ayolah merapat, rapat ke sini Bapak Ibu. Yuk. Iya, nanti solusinya ada ya. Bu Anita nanti yang menyelesaikan solusinya nanti. Iya. Ya. Oke Bapak Ibu ya, sebelum kita tutup Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya sangat berharap ilmu yang kita dapatkan, ya, oke, ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dipraktekkan, karena ilmu tanpa praktek itu tidak akan ngefek Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang hadir pada hari ini. Orang sukses itu adalah orang yang berproses, Bapak Ibu. Saya doakan semua bisa sukses dan menginspirasi. Sukses itu hanya masalah waktu, tapi sukses berproses setiap waktu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sampahnya dibawa ke kotak kue, kemudian ada es teh. Semuanya harus punya teman dan bisa maju ke depan. Silakan di sini. Halo, kalau tidak punya pasangan, PLP boleh. Ya, di sini ada pasangan ketiga aja. Tiga. Ada yang di belakang bisa. Ditembak, ditembak, dicium, dicium, sampai Batarakan, hatimu samudra, penuh cinta dan kasih sayang luar biasa. Senang buat semua. Sebelum kita masuk ke aplikasinya Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu lagi kita game lagi. Silakan berdiri. Yuk berdiri Bapak.